Halo teman-teman, selamat datang di Welcome. Sore-sore saya sudah berada di kebun coklat dan di depan saya sudah ada daun pisang kayak gini. Rencana hari ini saya mau ngerujak karena tadi saya menemukan mangga, jadi saya mau eksekusi di sini saja. Untuk parang saya keluarkan karena saya mau pakai untuk mengiris kulit mangganya. Jadi kulit mangganya langsung saja saya iris seperti ini karena kulit mangganya akan saya buang dikarenakan tidak enak untuk dimakan. Setelah itu mangganya saya potong kecil-kecil. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk masako saya tuangkan saja. Satu bungkus masako saya tuangkan semua. Dan lanjut menuangkan kecapnya. Tapi di sini satu botol kecapnya tidak bakalan saya tuangkan semua. Jadi untuk bahan rujaknya saya cuma menggunakan kecap dengan masako. Dikarenakan saya tidak menemukan cabai atau kerica. Tadi saya sudah mencari tapi tidak menemukannya. Jadi terpaksa rujak kali ini ada yang kurang, yaitu kamu. Seandainya kamu ada di sini, pasti rujaknya manis, tidak kecut. Dan ini kelihatannya enak banget. Setelah saya coba, rasanya kecut banget. Kecut-kecut gini bikin nagih. Gak tahu kenapa rujak itu bikin nagih. Padahal rasanya didominasi dengan rasa kecut, ditambah lagi rasa asin dan manis. Intinya untuk rasanya tidak bisa dijelaskan. Seperti perasaanku ke kamu. Di sini terpaksa saya perbaiki duduk saya karena saya mau menikmati makanannya. Untuk yang nonton awas ngiler. Kalau anda ngiler, buruan pergi curi mangga tetangga. Karena mangga hasil curian itu rasanya lebih enak. Dikarenakan ada rasa dosa-dosanya sedikit, tapi lebih enak lagi di akhirat nanti. Hehe, bercanda ya. Di sini saya sangat menikmati rujaknya, apalagi ini mangga hasil curian. Bukan, mangga ini tidak saya curi, melainkan saya menemukannya. Ini adalah suapan terakhir, jadi marcop, mari kita coba. Mantap. Di sini saya sudah selesai makan, jadi untuk barang-barang saya bereskan semua. Dan di sini saya akan pergi mencari sesuatu. Habis makan rujak, enaknya minum air kelapa. Dan kebetulan di sini saya menemukan batang kelapa. Ini bukan kebetulan, melainkan memang saya mencarinya. Di sini saya menemukan ada yang jatuh. Setelah saya belah, sepertinya sudah busuk. Jadi terpaksa hari ini saya harus memanjat. Sinsalabing, ada kadabra. Untuk kelapanya saya sulap saja. Tiba-tiba semuanya sudah ada di bawah seperti ini. Di sini saya mengambil 4 buah kelapa. Untuk 3-nya saya bawa pulang ke rumah. Tiba-tiba di sini saya menemukan ada yang enak nih. Ini adalah pepaya. Mungkin semua orang sudah tahu kalau ini adalah pepaya. Di sini saya mau coba untuk mengambilnya. Untuk batang pepayanya saya goyang-goyang seperti ini. Sepertinya pepayanya tidak mau jatuh. Terpaksa saya harus memanjatnya. Untung saja pepayanya tidak tinggi karena yang tinggi itu adalah cintaku padamu. Tiba-tiba saya sudah sampai di sini lagi. Di sini saya rencana mau pindah tempat karena rencana saya kelapanya akan saya bakar. Dikarenakan saya sangat penasaran rasa kelapa bakar itu gimana sih. Daripada penasaran, mending kita coba. Di sini tas saya berat banget dikarenakan ada 3 buah kelapa di dalamnya. Untuk pepaya dan kelapanya saya ambil dan saya bawa ke sini. Sepertinya di sini sudah aman untuk menyalakan api. Untuk tempatnya saya bersihkan dulu. Dan daun kelapa ini akan saya gunakan untuk sebagai bahan bakar. Salah, bukan bahan bakar, melainkan bahan untuk membakar kelapanya. Dan kelapanya saya tutupi daun kelapa seperti ini. Setelah itu saya lanjut menambahkan kayu bakar supaya apinya nanti lebih lama terbakar. Karena kalau mau membakar kelapa itu membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 30 menit, lebih tepatnya setengah jam. Setelah itu saya lanjut untuk menyalakan apinya. Wah, dan ini apinya sudah menyala. Seperti cintaku padamu selalu menyala. Itu tadi suara asli buaya darat. Di sini saya ingat sesuatu. Kalau tadi saya membawa 2 buah ubi jalar dan di sini mumpung ada api, jadi saya mau mencoba untuk membakarnya saja. Dan ini dia ubi jalarnya. Langsung saja saya memasukkan ke dalam neraka seperti ini. Dan di sini saya sudah lapar, jadi terpaksa saya memakan pepaya saja. Kebetulan tadi saya mengambil pepaya. Buah pepaya itu mengandung serat yang tinggi, jadi sangat baik untuk pencernaan. Kalau di sini ada yang sembelit, silahkan makan pepaya. Dan pepayanya langsung saja saya potong. Dan marcop, mari kita coba. Untuk rasanya manis, tapi lebih manis lagi senyumanmu. Jangan sampai kalian senyum sambil nonton, karena kalau saya mau menikmati pepayanya saja.
Ini sepertinya ubenya sudah matang, jadi saya lanjut untuk mengangkatnya. Wah, ini sudah gosong banget, tapi lebih gosong lagi warna kulitku. Di sini saatnya untuk menikmati ubi jalarnya, dan di sini ubinya sangat panas. Untuk kulitnya saya kupas seperti ini, karena kalau saya makan kulitnya, bisa-bisa gigi saya ikut gosong. Dan rasanya mantap. Untuk kematangannya tidak merata, di sini tidak matang sampai ke dalam. Untuk di dalamnya masih keras banget. Sepertinya ini kurang api, lebih tepatnya kurang lama tinggal di neraka. Tapi saya tetap menikmatinya, dikarenakan saya sudah sangat lapar. Dan ini kelapanya sepertinya sudah matang juga. Jadi langsung saja saya angkat juga. Di sini saya membawa ke pinggir. Dan di sini ternyata masih ada kulitnya yang tidak gosong. Sepertinya itu tidak terkena api. Untuk kelapanya saya pindahkan menggunakan kaki saja, dikarenakan masih sangat panas. Dan saya tusuk-tusuk dulu seperti ini, dan lanjut memukul-mukulnya supaya gosongnya hilang. Setelah itu saya melanjut untuk mengeksekusinya. Untuk kulitnya saya potong-potong dulu seperti ini. Dan di sini ternyata kelapanya sangat panas. Untuk di dalam kulitnya masih sangat panas, bikin saya susah untuk memegangnya. Untung saja saya anti panas. Dan saya mau bertanya kepada kalian semua, siapa nih di sini yang sudah makan kelapa bakar? Kata orang-orang rasanya tuh enak. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Dan untuk mengupas kulitnya agak susah, dikarenakan kulit bagian dalamnya itu panas. Di sini saya langsung lubangkan saja, seperti ini contohnya. Wah, dan ternyata daging kelapanya juga panas. Jadi marcop, mari kita coba. Untuk rasanya rasa kepala. Maksud saya rasa kelapa. Kalau menurut saya rasanya tidak ada bedanya. Cuman kalau habis dibakar itu rasanya panas. Dan manfaat kelapa bakar itu meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi dehidrasi, mendukung kesehatan pencernaan, memberikan energi tambahan, dan juga bisa meredahkan sakit tenggorokan. Dan yang paling bagus itu mendukung kesehatan jantung. Jadi bagi yang belum pernah makan kelapa bakar, buruan deh dicobain. Dan di sini airnya sudah habis dikarenakan saya sangat haus. Jadi untuk kelapanya saya belah menjadi dua bagian seperti ini. Wah, untuk dagingnya putih banget, putih dan mulus seperti kulitmu. Di sini saya sudah tidak sabar untuk mencobanya. Dan untuk kelapanya saya iris dulu menggunakan sendok. Dan marcop, mari kita coba. Untuk rasanya, mantap. Dan seperti biasa, kalau saya makan makanan enak, pastinya saya perbaiki dulu duduk saya dan lanjut menikmati makanannya. Sayangnya di sini saya lupa membawa gula merah. Seandainya ada gula merah, rasanya pasti mantap banget. Di sini aku kira kelapanya yang keras, ternyata aku menggigit sendoknya. Sore-sore saya lanjut mengupas kulit ubi jalar karena di sini temanku mengajakku untuk membuat sesuatu. Kata teman saya dia kepengen makan goreng ubi jalar. Jadi langsung saja saya bilang, "Ayo gas." Di sini saya lanjut untuk mencuci ubi jalarnya supaya getahnya hilang. Setelah itu ubi jalarnya kita lanjut potong kecil-kecil karena kalau tidak dipotong kecil-kecil proses penggorengannya pasti sangat lama. Setelah itu kita lanjut untuk menggorengnya. Dan di sini saya mau memecahkan es batu karena kalau makan sanggar itu enaknya ada yang dingin-dingin. Di sini saya sudah membuat sirup, tinggal kurang es batunya saja. Jadi untuk es batu langsung saja saya masukkan seperti ini. Untuk bahan sambalnya saya goreng seperti ini. Setelah itu saya lanjut mengadu-ngadunya. Dan di sini kelihatannya tomatnya sudah lembek, jadi langsung saja saya mengangkatnya seperti ini. Dan untuk tomatnya saya masukkan ke tumbukan seperti ini. Semua bahan sambalnya saya masukkan seperti ini. Dan di sini saya baru ingat kalau mau ditumbuk bersamaan itu susah. Jadi untuk tomatnya saya angkat dulu. Setelah itu saya tumbuk bawangnya dulu. Setelah bawangnya sudah hancur saya masukkan lagi tomatnya dan lanjut menumbuk-numbuknya lagi sampai benar-benar halus. Seperti perasaanku padamu sangat halus. Sudah halus ditambah lagi serius. Intinya semuanya hus-hus. Dan ini bahan sambelnya sudah halus, jadi langsung saja saya mengangkatnya seperti ini lus. Anjir, kayaknya aku terkena sindrom lus. Dan makanannya sudah jadi marcop, mari kita coba. Ini teman saya yang mencobanya, katanya untuk rasanya mantap.
Sekarang teman saya mencoba sirupnya. Sepertinya dia sangat menikmati. Dan sekian konten saya hari ini. Kita akan bertemu lagi di petualangan berikutnya. Saya Iksan Guso sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah mensupport saya sampai di sini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Dan untuk hari ini saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.